idenya saya. Kemudian saya ketemu Habib Thoyib, saya bilang, Bib, tolong diteliti itu nasabnya, sanadnya, keilmuannya, amaliannya. Yang penting saya itu untuk mengalihkan pandangan orang Jawa Barat. Maaf ini Kiai, kebetulan di pondok saya itu sering ketemuan orang Jawa Barat, ke rumah ketemu saya, ndonga metu. Atur nuwun sangat tentang pertanyaan masalah silsilah Syekh Hasyim Asy'ari. Ini kami punya pegang data. Dibelokkan ke Ba'alawi itu oleh oknum Habib bernama Abdullah bin Umar Asyatiri. Dari sumbernya nulis kitab judulnya apa ini? Talkhis. Ya. Artinya silsilah versi ke Ba'alawi tersebut tidak betul sama sekali. Cuman kita perjelas sedikit. Pembelokan nasab Wali Songo ini sudah berjalan dari masa ke masa. Nah, ini namanya kalau secara ilmu ilmiah ini menggunakan propaganda argumentum ad nauseam. Jadi sesuatu yang sebenarnya tidak betul, hanya diduga-duga saja, tapi disampaikan terus-menerus berkali-kali sampai hingga disangka benar. Nah, dulu kami pun juga husnuzon dengan versi silsilah Wali Songo ataupun Hasyim Asy'ari ke jalur Asmad Khan Ba'alawi Muwassal Yaman. Tapi kemudian di tahun 2022 ketika kita menemukan hasil tes genetik DNA Ba'alawi itu berbeda dengan keluarga Wali Songo dan berbeda dengan keluarga Alawiyin, kita sudah menyatakan ini pasti tidak mungkin betul versi Wali Songo itu ke jalur Asmad Khan Ba'alawi. Nah, kita juga menyesuaikan dengan hasil Muktamar NU ke-31, hasil tes DNA itu bisa untuk membatalkan ilhak nasab, tapi belum tentu bisa untuk menentukannya. Nah, jadi dari hasil tes DNA ini, genetik Ba'alawi itu mustahil keturunan Rasulullah, itu mustahil. Bahkan secara hasil haplogrup G, itu adalah keturunan garis lakinya Kaukasus, tapi juga bertaut ke Yahudi Khazar Yaman. Nah, ini tadi Kiai Alawi sudah menyampaikan keserupaan dalam hal pemalsuan makam. Ada lagi keserupaan lain itu adalah tariannya. Tariannya pun sama persis, tari Javin itu. Jadi para Said Syarif yang asli di Timur Tengah tidak ada yang benari sama seperti para Habib itu. Jadi hanya Habib Ba'alawi itu model jenis budaya tariannya sama dengan tarian Yahudi. Kemudian secara Quran juga yang mengaku-ngaku sebagai kekasih Allah itu adalah orang Yahudi. Kita ada di Al-Quran juga. Dan di Quran juga ada keserupaan yang mengaku dengan nasabnya akan selamat di akhirat. Jadi andai kata kena api neraka hanya sekedar hitungan hari, itu hanya orang Yahudi. Nah, begitu juga orang Habib Ba'alawi itu mengklaim dengan nasabnya itu mereka tetap akan husnul khotimah. Dan apabila ada yang mengkoreksinya disebutnya iblis. Nah, itu nggak benar. Jadi yang benar sabda Rasul kan, andai Fatimah putriku mencuri akan kupotong tangannya. Jadi yang asli itu ya andai kata berbuat salah harus tegakkan keadilan. Jadi tidak betul kalau kita mengkoreksi Habib maka kita disebut iblis, itu nggak betul. Itu menyalahi sabda Nabi. Jadi dari gelarnya, dari sombong rasisnya, dari mengaku sebagai kekasih Allah, tariannya, dan hasil genetiknya itu mereka mustahil turunan Nabi. Nah, kemudian karena keluarga Wali Songo ini alhamdulillah ada yang genetiknya family matching. Memang kalau Wali Songo kan kita bersilsilah itu parental. Kita tuh tidak membeda-bedakan turunan garis laki, garis perempuan. Alhamdulillah dari family matching ini memang ada ke Nusantara, ke bangsa lain, ke Alawiyinnya pun ada, alhamdulillah. Maka kita menggunakan data versi lain, menggunakan manuskrip-manuskrip yang data internal Nusantara dikolaborasi dengan data eksternal Nakib internasional. Nah, untuk jalur Syekh Hasyim Asy'ari, di situ kan ada nama Ishak. Nah, udah gitu ada nama Jaka Tingkir. Nah, Jaka Tingkir Pajang ini, jadi kita kalau meneliti silsilah jangan langsung lihat atas, tapi lihat leluhur yang terdekat dulu. Nah, di leluhur terdekat itu jadi kita runut ke atas baru. Sultan Hadiwijo Jaka Tingkir itu tidak betul bernasab kepada Maulana Ishak. Jadi ada tokoh yang sama-sama bernama Ishak tapi beda jalur. Jadi kalau Maulana Ishak yang leluhurnya Sunan Giri itu adalah jalurnya yang kami luruskan adalah ke jalur Al-Jalani Al-Hasani. Karena berdasar data serat wali sana, Maulana Ishak tersebut bukan anak Jumadil Kubro tapi menantu Jumadil Kubro. Jadi kalau Ishak leluhur Sunan Giri nasabnya bukan ke jalur Al-Kazimi Al-Husaini tapi nasabnya ke Al-Jalani Al-Hasani. Karena kita menggunakan data contohnya serat wali sana, kemudian serat Ratu Jogja, kemudian serat Sarasilah leluhur Ing Kadenurjan Jogja, data internal Nusantara dikolaborasikan dengan data eksternal, itu data Malaka sama data Maroko. Jadi sudah diisbatnya oleh Nakib Negeri Maroko. Nah, untuk jalur Sultan Hadiwijoyo, jalurnya Ishaknya itu bukan Ishak yang ke Maroko. Nah, jadi kalau Sultan Hadiwijoyo itu bin Kebo Kenongo dalam data internal dulu. Jadi dalam ilmu sejarah itu ada patokan kita menggunakan data yang mana dulu. Jadi menggunakan data negeri muasal. Nah, itu sebutannya negeri data mayor. Jadi kalau Sultan Hadiwijaya itu di Pajang, maka kita gunakan dulu data Jawa Tengah. Nah, kalau Hasyim Asy'ari kan beliaunya sudah di Jawa Timur. Nah, jadi kalau merunut leluhurnya beliau yang ada di Jawa Tengah, kita menggunakan data internalnya yang ada di Jawa Tengah. Nah, namanya data mayor. Atau kalau dalam ilmu satu menggunakan kesaksian ahlul balatnya dulu. Nah, jadi dari Jawa Tengah itu, sedangkan kan Sunan Giri adanya di Jawa Timur, Syekh Hasyim Asy'ari di Jawa Timur, tapi Jaka Tingkirnya adanya di Jawa Tengah. Kan runutnya kan nggak langsung Hasyim Asy'ari langsung ke Maulana Ishak, tapi ada Jaka Tingkir dulu. Maka kita cek data Jawa Tengah. Nah, dalam data Jawa Tengah itu Sultan Hadiwijoyo Jaka Tingkir
nanti memang cicit daripada nama Ishak, tapi Ishaknya bukan Maulana Ishak yang ke Sunan Giri. Jadi Sultan Hadiwijo Jakatingkir bin nama aslinya adalah Abdurrahman bin Kebo Kenongo aliasnya Abdul Aziz bin Handayaningrat alias Abdul Fatah bin Ishak. Tapi Ishak ini bukan Maulana Ishak lulusan Giri, karena ini adalah Ishak Pangeran Petak yang anak daripada Muhammad Syamsu Tabris bin Jumaidul Kubro. Nah ini kita mengkolaborasi data antara data Jawa Tengah dengan data Cirebon. Nah Cirebon sama Banten tuh juga keturunan Hadiwijoyo tapi guys perempuan, karena Sultan Hadiwijo Jakatingkir Pajang memiliki putri bernama Nyimas Gampok Angroros Permaisuri Raja Cirebon Panembahan Ratu, dan juga memiliki cucu perempuan kan. Jadi Jakatingkir punya anak Pangeran Benowo, punya putri Ratu Mas Hartati alias Nyai Gede Wanagiri. Jadi Wanagiri itu karena nunggak semi tafaulan dengan nama leluhur yang ada di Bali, Wanagiri itu. Nah itu adalah ibunda Sultan Banten yang keempat. Nah artinya kita simpulkan Ishaknya itu bukan Ishak yang ke jalur Sunan Giri, tapi Ishak bin Samsu Tabis bin Jumadil Kubro. Itu ada di Carukane Carang Satus. Jadi demikian kita sudah bisa meluruskan silsilah Hasyim Asy'ari adalah ke jalur Al-Kazimi Al-Husaini, bukan ke jalur Ba'alawi muasal Yaman. Nah ini kita harus jaga silsilah tokoh-tokoh Nusantara jangan sampai dibelokkan ke Ba'alawi, terutama di Bali nih. Kan sudah ada pahlawan nasional dari Bali, I Gusti Ngurah Rai. Jangan sampai seperti pahlawan nasional Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol. Kalau nggak kita jaga, nanti kedepannya bisa-bisa jadi Habib Gusti Ngurah Rai nantinya. Oke. Nah, sekian dari kami. Silakan dijaga. Selanjutnya oleh Iman. Ke saya nggak ada pertanyaan, adanya menyanyi padamu negeri. Ya, apa masih ada waktu apa nyanyinya nanti terakhir? Terakhir. Baik, buka aja mas. Jangan ditutup dulu ya. Oke. Baik, kita buka dua penanya lagi. Alah, wadah ini sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pertanyakan kepada Bapak Kiai Imaduddin, atau mungkin memperkuat saran. Saya dari Bali Utara. Nama saya Dian. Kebetulan tadi malam dipilih oleh saudara-saudara yang ada di Denpasar untuk menjadi ketua pengurus PWI Bali. Saya dari lembaga santri kampung yang saya kelola sudah dari tahun 90, dan saya senang menulis tentang sejarah dan seni budaya dari kecil. Nah, sedikit mungkin ampur Tuan Agung ingin yang mengaitkan antara persaudaraan Islam dan atau Jawa dan Bali. Di masyarakat Bali itu ada yang disebut sanak saptorsi. Niki yang menyentuh catur sanak, Tuan Agung nggih. Jadi sanak itu keluarga, sapto itu 7, resi itu adalah brahmana atau kiai. Lah terjadi saat ini itu ada wali pitu. Padahal sapto itu adalah 7. Yang terbukti hubungan masyarakat Bali dengan Jawa, sanak saptorsi ini adalah putra Brawijaya yang ke Bali. Itu ada Pasek, ada Ide Bagus, ada Tuan Agung, ya. Ini kan terbukti diikat dengan benang merah. Kalau ada upacara di Bali itu ada Sugihan Jawa, Sugihan Bali. Kita dulu ya. Nah ini memperkuat sangat hubungan masyarakat yang dari Jawa ke Bali. Nah terkait dengan makam Wali Pitu, saya paham betul itu. Karena 3 makam yang ada di wilayah saya ikut menyaksikan membuatnya. Dan sudah saya bongkar 1 yang ada di Keramat Gunung. Kebetulan tanah Keramat Gunung itu sebelahnya tanah saya. Yang dulu itu sebetulnya ada gundukan sarang semut sebetulnya itu. Kemudian yang ada di negara di Mbah Temon itu hanya pengurus kuda. Saya paham betul tentang itu. Dan ada yang di Pancosari tahun 85 itu saudara kita yang alim dari Lombok yang namanya Pak Hasan sering berzikir di sana. Ketika meninggal akhirnya sekarang dibalawikan apa gimana itu, saya juga belum ngecek. Nah antara hubungan Bali dan Jawa tadi beliau menyampaikan akan membuat buku yang memperkuat hubungan persaudaraan. Di Bali itu tentang nasab sudah luar biasa. Kenapa? Karena di Bali ada yang namanya warga lilitan, semua tercatat dan diikat. Yang ada di Kelungkung itu di leluhur Bali, kepasaannya disebut Kiai Agung Pasek Gilgil. Kata Tuan Agung ya. Nah kemudian dari keluarga Gajah Mada ada keluarga yang namanya beliau tadi sebut Arya Nabi tadi, Arya Petek. Itu ada warga khusus yang namanya Gajah Pare dan Gajah Tunggal. Itu satu keluarga penuh. Kebetulan saya senang meneliti hal seperti ini. Saya putra Mentaram juga, tapi terlempar jauh di Bali. Mungkin nggak diakuin, mungkin di Mentaram sana. Kebetulan mungkin lebih singkat ya. Jadi saya menginginkan Kiai Imaduddin secepatnya untuk membuat hubungan itu tadi, buku itu agar anak-anak kita tahu bahwa kita semua bersaudara. Hanya itu saja, okay? Jadi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu saya kasih 1 ibu-ibu ya. Kita tidak didominasi kaum Adam. Ibu monggo 1 silakan. Perkenalkan diri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Al-Mukarram para alim ulama. Pak Naryo duduk aja Pak. Jangan deket-deket Pak. Nah.
terima kasih kami haturkan atas waktu yang diberikan dan saya juga mengucapkan rasa bahagia dan bangga telah hadir di majelis ini dan bertemu langsung Yai Imad dan tim yang ini adalah momen yang sangat sakral ya, tidak sewaktu-waktu bisa kita lakukan apalagi kita ada di Provinsi Bali. Tapi sebelum saya mengungkapkan apa yang ingin saya sampaikan, saya terlebih dahulu ingin menyampaikan satu ayat Al-Baqarah 42, wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Jadi seharusnya kita tuh berpijak pada kebenaran dan jangan menutup-nutupi kebenaran, jangan mencampur adukan kebenaran dan kebatilan, jangan menutupi kebenaran sedangkan kita mengetahui kebenarannya. Perkenalkan, saya Widianti, saya dari Kampung Kusamba, Kelungkung. Di Kelungkung itu ada satu situs yang diklaim sebagai makam Habib Al-Hamid. Jadi tiba-tiba ada terah gitu ya, yang langsung menuju Sunan Ampel kalau tidak salah gitu. Nah, kami dalam perjalanannya itu kan mengawal kenapa itu bisa terjadi, bahwa di Bali ini kan ada sebuah tren yakni wisata rohani, yakni Wali Pitu itu yang sangat menjual. Kemudian disertasi saya dari tahun 2015 yang diujikan tahun 2019 itu juga menemukan titik kesamaan di wilayah Jembrane, yang saya sebenarnya meneliti tentang perkembangan pendidikan tinggi Islam minoritas di wilayah mayoritas, jadi hubungan mayoritas minoritas. Tetapi di tengah perjalanan penelitian saya menemukan implikasi atau dampak yang signifikan bahwa di sana ada pengakuan oleh Habib dari Kalimantan, sehingga penyebaran di sana diakuisisi atau diakui telah diinisiasi oleh Habib-Habib dari Kalimantan gitu. Padahal kita tahu di sana ada juga terahnya temannya Yai Hasyim Asy'ari dalam mengembangkan Nahdlatul Ulama. Kami tidak disebutkan di sini, tapi insya Allah semua orang tahu. Nah, belakangan itu kan sampai saya dikirimi manuskrip, sejenis manuskrip terah-terah itu, dan saya masukkan bodohnya ke dalam disertasi saya yang diujikan 2019 sampai penelitian Yai Imad yang diverifikasi secara ilmiah ya, karena kita penelitian berbasis ilmiah yang diperkuat oleh tes DNA. Nah, di situ kami melihat bahwa ini harus diungkap kebenaran, khususnya di daerah saya dan di beberapa daerah-daerah lain, khususnya di Provinsi Bali yang mempunyai akar masalah yang sama. Namun ada beberapa catatan yang kami pertimbangkan. Pertama diantaranya adalah dampak yang sangat besar terhadap ekonomi masyarakat sekitar yang sebetulnya telah nyaman gitu ya, ada dampaknya satu. Yang kedua, dampak personal gitu bagi yang mengungkapkan atau keluarganya, dan kita kan musuh bersama gitu. Yang ketiga, telah mengakarnya pandangan-pandangan Muhyiddin yaitu terhadap pro kontra yang sekarang sedang berjalan, terutama di internal Nahdlatul Ulama sendiri. Nah, saya ingin mengajukan beberapa tawaran, diantaranya keinginan mengungkapkan itu haruslah didukung oleh wadah ya yang secara legal dan simultan. Misal kalau kita mau mengungkapkan, kan saya tahu beberapa sumber yang memang ikut mengawal ini memang terjadi kamuflase atau pseudo scientific, seolah-olah betul berujung ke Sunan Ampel, padahal itu pseudo atau palsu lah bahasa kita gitu. Satu, harus ada wadah yang simultan, organik dan sistematis. Simultan artinya bersama-sama dan dalam kebersamaan itu kita berjalan secara serentak, tidak boleh parsial atau tidak boleh satu dengan yang lain itu gantian, harus serentak bersama-sama. Satu wadah. Dua, wadah yang akan mengungkapkan kebenaran ini harus legal, jadi biar kita tidak diserang oleh internal struktural NU sendiri begitu. Yang ketiga, harus kita carikan solusi pengalihan isu. Misal, kalau misalnya sekarang adalah wisata rohani, maka yang dirohanikan itu mungkin bisa kita bentuk ke dalam wali yang sesungguhnya, sehingga sejarah yang real itu bisa terupdate, bukan malah tertutupi dengan yang sekarang diakuisisi. Baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dr. Julianti. Kita tutup dulu, kita sudah ada 3 penanya, tapi yang pasti bahwa ini satu fenomena yang sangat menjadi satu perhatian Ibu, dan ini sesuatu yang cukup merasakan, tidak hanya bagi kita tapi bagi warga lokal yang mengetahui betul sejarah dari sebuah makam. Monggo langsung ke Yai Imaduddin. Baik, itu dari selamat kepada Ketua PWI yang baru Bapak Dian. Belum dilantik ya? Iya, tapi kan udah terpilih ya. Semoga PWI di sini terus berjalan dan bisa membuat pencerahan terhadap masyarakat dan manfaat bagi Bali dan khususnya umat Islam Nahdlatul Ulama. Yang kedua, Ibu Dr. Widiawati ya. Ya. Apakah skripsinya ada sudah dalam mode PDF gitu? Disertasi ya. Ya, nanti mungkin kita memerlukan berbagai macam sumber, diantaranya dari disertasi Ibu untuk menjadi bahan kami agar kita bisa lebih secara ilmiah, sistematis, organik, simultan tadi seperti yang diusulkan oleh Ibu. Nanti catat itu PWI Bali, ini tugas utama. Selain bisa mengkritisi tentang adanya shadow
dari wali-wali pitu yang sebenarnya itu ada beberapa yang tidak pantas untuk diwalikan, tapi harus ada alternatif yang sahih. Siapa saja yang pantas untuk diziarahi dan sesuai dengan ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama itu. Saya sudah ngobrol dengan Pak Kiai Muhammad Suryadi bahwa sebenarnya di Bali ini sudah ada tokoh-tokoh Bali sendiri 1600-an yang sudah masuk Islam, dan itu pantas untuk menjadi salah satu destinasi ziarah Wali Songo atau Wali Pitu atau Sabto Wali nanti ya. Kalau bahasa Balinya Pitu itu Sabto, Sabta. Ya, itu mungkin kita pakai bahasa Bali supaya lebih membali. Karena apa? Di mana saja ajaran Nahdlatul Ulama itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mungkin ini sudah waktunya ya. Iya, alhamdulillah. Masih ada waktu. Ya, terima kasih. Nanti tolong panitia dari PCNU Bali Denpasar untuk minta nomor Ibu Widiawati, karena nanti saya minta Nomornya ada? PDF dari disertasi beliau. Ini akan sangat penting karena beliau sudah mengadakan penelitian. Tahu sendiri disertasi itu nggak kayak skripsi, nggak kayak tesis, nggak cukup 2 tahun penelitiannya. Itu mudah-mudahan nanti akan bisa banyak membantu manuskrip untuk Wali Songo itu juga. Tadi berkaitan dengan Sunan Ampel juga beliau sudah melakukan penelitian. Terima kasih Ibu informasinya. Baik, selanjutnya mohon tadi mungkin tanggapan dari Yai Nur Hadi. Ya, kita batasi sampai jam 1 ya. Sampai jam 1. Halo, tes. Halo, tes. Terima kasih. Karena saya ada pertanyaan dari Yai Soleh Nur. Ya, baik. Saya harus menjawab karena pertanyaan ditujukan kepada Ketua PCNU Kota Denpasar. Saya sebagai pribadi, juga saya sebagai santri, saya juga sebagai pengurus PCNU Kota Denpasar, tidak ada yang nggak siap bagi Pak Haji Suryadi untuk NU. Saya hanya minta dukungan pada teman-teman semua. Ini acara hanya perlu waktu 5 hari. Alhamdulillah bisa terlaksana dengan segala kekurangannya. Jadi Pak Suryadi tidak ada yang ditakuti, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita gandeng tangan, kita kuatkan KUSA, PCNU Kota Denpasar, MBCC Kota Denpasar, dan ranting-ranting plus bandom-bandomnya. Yang namanya kita sebagai ketua biasa pro kontra, Pak. Itu biasa. Kalau nggak mau pro kontra, jangan jadi ketua. Saya tadi dapat ilmu dari Yai Imad, Pak Haji ketua harus pro kontra, sama istri itu pro kontra, Pak, kita itu. Itu baru istrinya 1, Pak. Kalau yang 2 nggak tahu saya. Ya, jadi saya terima kasih banyak atas dukungan dari teman-teman semua, dan alhamdulillah sudah terbentuk BPLS Bali. Saya sudah mengajukan kepada Yai Nawawi Al-Bantani supaya kita bisa mengundang Gus Abbas Buntet dan Bang Haji Roma Irama. Dan saya minta tempatnya terbuka, jangan tertutup. Ini mumpung ada penglingsir kita punya tanggung jawab di daerah Denpasar, khususnya Bali secara umum. Insya Allah Pak Suryadi tidak ada yang dilakukan lagi sebagai darah saya NU, Pak, gitu. Katanya Yai Nurhadi, Suryadi irisan darah NU, Yai Nurhadi itu. Nah, dan saya dalam acara ini sudah mendapat restu dari Ketua Tamfiyah PBNU, dan saya juga dapat restu dari Rois Suryah PBNU Bali. Beliau sekarang ada di sini supaya bisa melanjutkan. Monggo Yai. Oke, monggo Yai Nurhadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai yang kami hormati, harapan saya mudah-mudahan kehadiran beliau ini menjadi sebabnya anzalallahu alaihi sakinah, menyebabkan kita menjadi tenang, bahwa syiatumur rahmah, dan tercurahkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Para kiai yang kami hormati, kami ini adalah juhala yang takut dolu wa dolu. Jadi makanya terima kasih sekali dengan arinal haqqa wa surat tiba'ah, pencerahan, memberikan keterangan tentang kebenaran yang tidak direkayasa, sehingga kamu mampu untuk mengikuti kebenaran itu, dan menunjukkan yang batal adalah batal. Kami sanggup untuk menghindari yang batal itu. Untuk itulah maka mudah-mudahan keterangan beliau ini bersentuhan dengan ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Ini adalah jalan kebenaran yang harus kita ikuti. Jangan mengikuti jalan-jalan yang tidak benar. Anda akan berpisah dari kebenaran itu. Wasiat Allah, demikian wasiat kami kepada kamu, agar kamu berhati-hati dalam mensikapi. Berhati-hati dalam mensikapi. Jadi kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita yang di Bali ini, yang minoritas, walaupun sudah dikatakan mengaku orang Bali, terjadi ruhama ubainahum. Paham ya? Terjadi ruhama ubainahum. Jangan ada gejolak yang sensitif
karena di Bali ini daerah wisata. Kalau ada gejolak yang tidak diinginkan akan mengganggu pariwisata, dan kita gampang dipetani soalnya sidik gampang, oh nak selam itu toh ini yang bahaya, nak selam itu gegeran terus, sama dengan waktu Darussalam yang diprakrasai Kiai Samsul. Itu kalau terjadi GSN antar umat, bukan umatnya yang ditangkepi, masjidnya ditutup. Ini kan bahaya ini. Kita jangan sampai terjadi GSN di antara kita. Ini fakta ini. Kalau masjid gawe royokan, dulunya nggak NU, muncul orang yang mengaku bahwa itu masjidnya dia direbut, mau jadikan kelompok jenggot itu. Kaji Samsul, iya. Kaji Samsul mentang-mentang wis pokoknya mati-matian. Saya sebagai rakyat Surya, saya sampaikan kepada Bangser, kalian dari Bangser kok orang wali perang, saya yang tua ini masih berani perang. Akhirnya Darussalam dikepung sama Bangser. Alhamdulillah sekarang setelah ini Darussalam berani memasang simbol NU dengan benderanya. Dari dulu saya bilang pasang bendera NU. Kalau ada yang merebut, apalagi menurunkan bendera NU. Lawan. Bangser siap melawan. Jadi sekali lagi pesan saya, terjadi ruhama ubainahum, monggo rukun saja. Walaupun keterangan beliau tadi jelas itu. Jadi penjelasan beliau telah jelas. Kita bisa memilah ya. Jadi bisa memilah, tapi jangan sampai terjadi hal-hal yang negatif di antara kita. Ini soal usulan Ustadz siapa tadi? Persolehan sama Ustadz. Nah, ini kita ini organisasi, tidak gampang memberikan keputusan sebelum musyawarah. Maaf saja ini kepada Ketua PC yang semangat, PC Denpasar ini. Soal kelanjutan apa yang disampaikan tadi, kami di wilayah akan bermusyawarah supaya enak jalannya nanti. Jadi cabang tidak boleh mengambil inisiatif sendiri tanpa memberitahukan kepada wilayah. Yang bertanggung jawab kalian adalah wilayah. Tolong ini ya dimengerti. Jadi ini bukan organisasi kampungan, bukan, nasional dan internasional. Makanya hati-hati. Sama dengan kemarin peristiwa dengan Perda Bali, kami dari NU didorong-dorong untuk menentang Perda. Ini berbahaya kalau ada kemudian pemerintah daerah tidak senang dengan NU dicing. Ini kan harus hati-hati. Pemerintahnya minhum sedaya Pak Yai. Jadi pemerintahnya dari atas gubernur sampai ke bawah minhum KB. Makanya saya kemarin waktu pilihan saya bilang, kalau milih itu jangan yang kalah, yang menang yang dipilih. Kalau yang dipilih yang kalah, NU dicing, amoh menang. Jadi kemarin waktu pertemuan sama Koster saya bilang itu, anda kalian bila mana perlu istikharah. Nah, orang istikharah penelitian yang benar, mana yang kira-kira menang dipilih. Jangan instruksikan kepada anggotanya sampai ke bawah, milih yang kalah, remuk awake dhewe. Ini faktanya yang begitu. Jadi ini sekali lagi saya terima kasih kepada Kaji Suryadi dan kepada PCNO yang menjalankan acara ini. Untuk kelanjutannya nanti harus dibicarakan di tingkat PW. Ngoten nggih. Nah, nggih. Jadi enak ya. Yang terakhir masalah Wali Pitu. Ini saya ikut andil memberikan masukan. Sebenarnya ide tempat ziarah itu saya. Idenya saya. Kemudian saya ketemu Habib Thoyib. Saya bilang, "Bib, tolong diteliti itu. Nasabnya, sanatnya, keilmuannya, amaliannya. Yang penting saya itu untuk mengalihkan pandangan orang Jawa Barat. Maaf ini, Kiai, kebetulan di pondok saya itu sering ketemuan orang Jawa Barat. Ke rumah ketemu saya, ndonga metu. Habis itu kemana? Ke Kuta ndelok sumur. Itu Yai. Ini jangan. Jadi, oh gitu ya. Itu dari saya ndonga ape-ape khusyuk, keluar dari rumah saya, keluar ke Kuta. Kesanul ndelok sumur-sumur itu, susunya dijemur itu loh. Itu kelakuannya orang Jawa Barat. Nah, saya punya inisiatif gimana caranya itu mengalihkan dari itu untuk religi. Itu saya berpikir, wah enak gawe tempat ziarah ini. Tapi saya tidak menyebutkan itu wali, ndak. Wong sholah yang patut diziarahi. Yang menamakan wali itu Habib Thoyib dari Surabaya. Monggo sampean, saya ditengkan orang Muhammadiyah, mbok itu sok-sok tahu. Layar wali ya ilah wali. Saya bukan wali, saya wali murid itu loh. Jadi yang dinamakan itu Habib Thoyib.
Sampean protes Habib Thoyib, jangan protes saya. Dan saya intinya itu tadi, orang Jawa Barat yang ziarah ke saya supaya tidak maksiat, gimana caranya itu tok Yai, maaf ternyata berhasil. Setelah dari saya ziarah Yai, bukan ke Kuta lagi, bukan lihat sumur-sumur itu, ini kan berhasil. Berarti misi saya hanya itu. Soal nanti bagaimana, mohon sampean teliti itu ada makamnya orang tenan apa ora, apa kosong, apa yang di dalam itu wong soleh apa enggak. Tapi maaf, di sini itu sensitif sekali. Di Karangasem gara-gara memindahkan makam perang di mana Kusambo, gara-gara Habib Ali dari Surabaya ngadakan haul ribut, kamu itu Habib kurang ajar, katanya Kiai kurang ajar, rumah saya kamu saya bukan seperti yang lain, nggak bisa kamu pakai seenaknya sendiri, soalnya Habib itu ngadakan haul nggak izin. Untung saya diundang kaji jarak kan tidak. Jadi alhamdulillah Habib mau jawab, simbet pupuk jangan jawab ke wong edan nih kamu, yang ngomong wong edan perang ini, saya bilang gitu. Akhirnya diem dia. Ya alhamdulillah saya ngomong, Ji saya sini alhamdulillah, bagaimana keluarganya sehat walafiat, alhamdulillah Pak Yai, saya sini silaturahmi Pak Yai. Akhirnya diterima dengan baik, habis itu dibeliin sekop bungkus. Seandainya saya tidak ada di situ, perang bener ini. Makanya di sini harus hati-hati. Nah jangan nanti mau bongkar wali yang di Kelungkung, hati-hati, jelas perang, tidak seperti di Jawa. Lihat di Jawa itu makam-makam dibongkar tidak ada yang protes, tapi kalau di sini Karangasem perkara mindah makam aja perang ya. Nah ini mohon, jadi hati-hati, monggo diteliti dulu. Nama meneliti sampean ndok kono ya tirakat, iki ana wonge apa ora, ana mayite apa ora, iki wong saleh apa ora. Tapi niat saya baik, niat saya kok. Gimana nasihat saya baik itu? Mengalihkan orang Jawa Barat tadi yang tadinya ke sumur Malaysia itu ya, maaf ya ini. Tapi ini berhasil alhamdulillah ya. Jadi jawaban saya seperti itu. Jadi tapi jangan nyalakan saya kalau ide itu saya, kemudian yang menetapkan saya, bukan. Saya tidak menetapkan itu wali, tidak, hanya wong soleh yang patut diziarahi, itu tok. Nah terus kita makan wali pitu itu karpe Habib Thoyib itu mbok. Nah jangan peneliti mau ini sejarahnya seperti itu ya. Jadi maaf kalau sekarang viral dan sampean merasa tersesat dengan ziarah sana, ya monggo sampean teliti sik. Ojo iki ojo sik, teliti bener ya baru bongkar. Terima kasih Bapak tadi biar kami hormati, demikian keterangan saya. Dan sekali lagi monggo, jadi apa yang sampai para kiai tadi ini diamati, dicamkan, dipahami benar. Mudah-mudahan saya sendirian untuk siraman rohani yang segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan sedikit ya, karena ini penting. Dari berbagai macam pertanyaan tadi, masalah wali pitu ini selalu keluar. Berarti cita-cita mulia dari Rois Surya tentang adanya wali pitu itu memang bagus. Jadi agar Bali sebagai daerah wisata tetap dikunjungi bukan hanya oleh orang-orang yang mau melihat pantai, tapi juga Bali mempunyai potensi lainnya, yaitu adanya wisata religi. Karena apa? Karena banyak orang di Indonesia ini yang ingin ke Bali. Karena apa? Di dunia terkenal, banyak dari mancanegara datang, tapi banyak orang Jawa Barat, anu ti Garut, ti Cianjur, eta can nyorang ke Bali, tapi era mau ke Bali na eta gak malu kalau mau ke Bali, takut disangka mau melihat bule kan. Jadi dengan adanya ini wisata religi, ziarah wali-wali itu, maka mereka sebagai manusia yang ingin juga ke Bali itu ada alasannya, yaitu mau ziarah ke wali-wali yang ada di Bali. Jadi penting buat Ketua PWI ini, saya kira Ketua PWI PCNU atau PWNU dengan Ibu Dr. Widiawati itu bekerja sama, dibentuk tim untuk keinginan luhur daripada Yai Rois Surya tadi yang ingin membantu saudara-saudara khususnya di Jawa Barat anu hoyongna neule-neule eta nya. Iya di Bandung iya. Kalau saya dari Banten enggak. Saya itu Yai udah 3 kali bawa santri naik bus ke Wali Pitu. Itu saya khusus sekali nangis sampai doanya Allah. Ya karena apa? Mungkin walaupun makamnya itu kurang pas, tetapi doanya Rois Surya ini yang membuat saya khusyuk doanya itu. Saya bawa santri 3 bus, 2 bus kadang ke Wali Pitu. Jadi menurut saya PCNU atau PWNU Bali dengan peneliti pakar sejarah, di sini ada Ibu Widiawati yang sudah meneliti daripada nasab-nasab Wali Songo yang ada di Bali kaitannya dengan makam-makam Wali Pitu itu duduk bersama. Jangan tanya anggarannya mana.
Di sini banyak orang-orang kaya di Bali tuh bikin proposal penelitian wali pitu, terutama di ketua PCNU Denpasar anu loba duitna. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita sudah bersama-sama menyaksikan, menyimak dan juga mendengarkan sebuah video yang mana video ini tanya jawab antara jamaah yang hadir dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terhadap polemik nasab tentunya, dan juga di video tersebut menerangkan salah satu jamaah bertanya mengenai wali yang berada di Bali. Kemudian Ki Imad dengan salah satu kiai yang di sana menjelaskan bahwasanya yang katanya kuburan itu wali atau keramat dan sebagainya itu adalah bohongan, dan juga beliau membongkar siapa yang membuat seolah-olah kuburan tersebut wali dan sekaligus kuburan tersebut keramat. Jadi bagaimana tanggapan netizen yang budiman terhadap video yang sudah kita saksikan bersama? Silakan tulis di kolom komentar. Mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, apa yang kita saksikan, semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah dan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga apapun yang akan kita kerjakan, semoga Allah memberikan kemudahan dan jalan yang terbaik untuk kita semua. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kekhilafan. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.